Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perbandingan trigonometri. Kemarin kalian sudah mengenal ada 6 jenis perbandingan trigonometri. Ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan cot. Nah, yang akan kita pelajari ya, yang bagian pertama itu review ya. Kemudian di bagian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Oke, langsung aja. Ya, ini materi yang kemarin ya. Misalkan ada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di A, berarti di situ ada A kecil, berarti panjang A, panjang B, dan panjang C. Nah, untuk menentukan panjang itu ada aturannya ya. Biasanya kalau sisi itu ada di depan sudut A, berarti panjangnya A kecil. Ada di depan sudut B, berarti B kecil. Gitu. Oke, tentukan perbandingan trigonometri dari sin A, cos A, tan A, sin C, cos C, tan C. Nah, sekarang dari sin A dulu. Kemarin kalau sin itu kan sin demi, depan dibagi miring, cos sami, samping dibagi miring, tan desa, depan dibagi samping. Nah, sekarang berarti kita harus memantapkan dulu, menentukan depan, miring, dan samping. Kalau miring gampang ya. Miring dalam segitiga ya hanya satu aja. Kalau yang depan dan samping itu berubah-ubah tergantung dengan sudut pandang sudutnya. Sekarang yang A dulu. Karena sudut A-nya di situ, berarti yang bagian depan itu yang A. Berarti yang miringnya yang B, kemudian sampingnya yang C. Oke, sin itu kan depan dibagi miring, berarti BC dibagi AC. Cosnya samping dibagi miring, tannya depan dibagi samping. Nah, itu sin A. Kalau misal sin C, berarti sudut pandang kita dari sudut C. Sudut C-nya di situ, berarti depannya yang AB. Jadi sin C sama dengan AB per AC, cos C-nya samping, BC per AC, dan tan C-nya depan dibagi samping, AB per BC. Gitu ya. Sin demi, cos sami, tan desa. Kemudian, kalau misal, nah segitiganya seperti itu. Segitiganya diputar-putar. Kalian jangan terkecoh ya. Mana nanti yang menjadi sisi miring dan mana yang menjadi sisi samping. Oke, sekarang pertanyaannya perbandingan trigonometri terhadap sudut R. Nah, oke, sudut R di situ ya. Berarti sisi depannya sudah kelihatan banget itu yang PQ, itu yang depan. Nah, sekarang yang miring dan yang samping yang mana? Yang miring. Kalau yang miring yang mana? Yang PR kah atau yang QR kah? Ibu yakin di antara kalian pasti ada yang masih milih QR karena itu gambarnya yang miring, Bu. Nah, jangan terkecoh. Yang namanya sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Dan sisi yang paling panjang di segitiga siku-siku itu ada di depan sudut siku-siku. Nah, berarti yang miring itu yang PR. Kalian balik aja. HP kalian diputar gitu. Yang miring yang PR. Kemudian yang samping maka yang QR. Nah, setelah ini kalian dengan mudah menentukan sin, cos, dan tan. Kemudian untuk kosek itu tinggal kebalikannya sin, dibalik aja. Untuk sekan kebalikannya cos, dan untuk cot kebalikannya R. Ya, sudah paham ya? Nah, sekarang yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Oke, misalkan seperti ini. Diberikan segitiga siku-siku ABC, diketahui sin A sama dengan 1/3. Tentukan cos A, tan A, sin C, cos C, dan cot C. Untuk menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku seperti ini, harus kalian gambarkan dulu agar nggak ngawang. Oke, untuk gambar segitiganya bebas. Nah, karena segitiga siku-siku ABC berarti biasanya siku-sikunya itu yang ada di tengah. Berarti yang B, A, B, C. Kemudian untuk posisi A sama C-nya bebas. Sin A itu 1/3.
per 3. Artinya satunya itu sisi depan, 3-nya itu sisi miring, karena sin kan depan dibagi miring. Oke, berarti depannya itu 1. Bu, itu 1 kan maksudnya apa? 1000, 3000, bukan ya, maksudnya yang namanya perbandingan itu kan sepertiga. Kalau misal CB-nya 5 kan berarti AC-nya 3 kalinya gitu maksudnya. Berarti ini 1K ya 1 kalinya, 3K 3 kalinya. Nah, karena kita mau mencari cos tan, maka kita juga harus mencari sisi AB-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka AB sama dengan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. 3K dikuadratkan dikurangi 1K dikuadratkan. Hasilnya 9K kuadrat min K kuadrat. 9 kurangi 1, 8. Nah, berarti AB-nya akar 8K kuadrat. Berarti hasilnya sama dengan plus minus 2 akar 2K. Yang masih bingung, 2 akar 2-nya dari mana? Itu dari sini. Ya, penyederhanaan bentuk akar ya. Akar 8 itu kan akar 4 dikali 2. Akar 4-nya 2, kemudian dikali dengan akar 2. Nah, itu kan plus minus. Berarti yang namanya akar itu kan hasilnya pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Tapi karena kita berbicara tentang konteks panjang, itu kan nggak ada yang negatif ya, karena bukan vektor. Jadi yang kita gunakan yang plus aja. Nah, setelah ketemu seperti ini, ya, K-nya kok hilang Bu? Iya nggak apa-apa, karena sekarang kan semuanya udah ada K-nya. K-nya mau berapapun sama aja. Toh yang kita cari di perbandingan trigonometri adalah perbandingan yang paling sederhana. Oke, berarti cos A-nya samping dibagi miring 2 akar 2 per 3. Atau ada juga yang menuliskan 2 per 3 akar 2. Itu sama aja ya. Jadi kalau misal nanti soalnya pilihan ganda, kalian ngitung 2 akar 2 per 3. Kok di pilihan ganda nggak ada? Ya kalian pilih bentuk yang lain. 2 per 3 akar 2. Sekarang yang tan. Depan dibagi samping. Berarti 1 dibagi 2 akar 2. Nah, ini kan bentuk yang tidak rasional. Biasanya kalau jawaban itu diminta dalam bentuk yang sudah rasional. Itu ya caranya, kalian kan sudah mempelajari merasionalkan bilangan. Kemudian sin C, berarti sudut pandangnya sudut C ya. Berarti depannya yang 2 akar 2. Kalau miring nggak pernah berubah. Segitiga siku-siku pasti miringnya itu-itu aja. Cos C samping dibagi miring, cot C. Nah sekarang kalau cot berarti kebalikannya tan. Tan C itu kan desa. Kalau cotnya berarti sade, samping dibagi depan. Itu ya, ini juga dirasionalkan. Bisa dipahami? Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Segitiga siku-siku KLM, berarti siku-sikunya di K, diketahui tan K sama dengan, siku-sikunya di L ya, diketahui tan K sama dengan setengah, jika panjang KM 12, tentukan panjang sisi segitiga lainnya. Nah, kalau ini bentuknya ada ukuran sebenarnya yang diketahui tan K. K berarti depan dibagi samping. Berarti ini 1, ini 2. Nah, sekarang kita cari KM-nya berarti KL ditambah LM. 2K dikuadratkan ditambah 1K dikuadratkan. Hasilnya 5K dikuadratkan. Maka KM kuadrat sama dengan akar 5K dikuadratkan. Maka KM-nya, yang bawah kuadratnya hilang ya. KM sama dengan plus minus akar 5. Nah, kita gunakan yang plus. Oke, berarti sekarang perbandingannya udah ketemu nih. KM-nya akar 5, LM-nya 1, KL-nya 2. Karena tadi diketahui sisi KM-nya itu 12, maka untuk mencari panjang sisi yang lain, misalkan ini kita mau mencari LM, berarti kita pakai perbandingan LM
dibanding KM sama dengan 1 dibanding akar 5 kan? Berarti LM sama dengan, oh maaf, tadi soalnya 12 apa 15 ya? Oke, ya nanti dicek lagi ya. Kayaknya tadi soalnya 12, tapi ini ibu ngitungnya 15. Kayak nggak apa-apa ya. Misalkan 15 misalnya. Maka LM sama dengan, tinggal kita kalikan silang aja, berarti 1/5 dikali 15. Nah, karena penyebutnya bilangan akar, maka kita rasionalkan, hasilnya menjadi 15/5/5. Kita sederhanakan, jadinya 3/5. Kemudian sekarang mencari KL. Boleh kalian gunakan perbandingan dengan KM, boleh juga kalian gunakan perbandingan dengan LM yang udah diketahui. Oke, caranya sama seperti itu. Nah, berarti hasilnya sama dengan KL-nya sama dengan, ya, tinggal dirasionalkan ya. Hasilnya 24/5 akar 5. Jadi panjang LM-nya 3/5 dan panjang KL-nya 24/5/5. Coba sebentar, Ibu agak ragu. Ibu stop dulu. Nah, ternyata ada yang salah ya. Maaf ya. Ya, jadi yang ini 15 harusnya. Berarti ini harusnya 30. Nah, 30 dibagi 5, 6 akar 5. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Jadi yang ini salah ya, yang 24/5/5 ya, karena tadi Ibu nulisnya harusnya panjangnya 12, tapi ini yang atas panjangnya 15. Ya, tapi caranya seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kalau misal ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup, dan kalau misal ada pertanyaan di tugas, tanyakan japri ke Ibu boleh, atau di grup juga boleh. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.